Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kita ambil tema mustahil para nabinya Allah, rasulnya Allah berelusi supaya umat setelahnya berhalusinasi dan berdelusi. Apakah wujud keadilan, ketentraman, guyub rukun dalam kebersamaan, mewujudkan kekeluargaan, kemudian buah-buahan di surga, dipeteti, dipanggil akan datang dengan sendirinya adalah perihal nanti jika kita telah masuk surga setelah kita meninggal dunia. Tidakkah saat ini hal demikian ini bersifat keyakinan spekulatif bagi judi, bagi kehidupan di masa yang akan datang, dihitung dari kondisi saat ini, saat kita hidup saat ini. Tidakkah perihal kenikmatan surga setelah kematian adalah konsekuensi atau refleksi dari fakta kehidupan kita saat di dunia saat ini, yang cenderungnya berkebalikan? Kalau di dunianya jahat, di sana akan memperoleh akibat kejahatan kita. Apakah para rasulnya dan para nabinya mengajarkan ilusi pengetahuan sehingga berhalusinasi dan berdelusi seperti yang kita fahami, yang kita yakini selama ini? Apakah para nabinya dan para rasulnya saat bercerita perihal pahala ganjaran, surga, bidadari, kolam susu, kolam madu, dan air yang mengalir seperti diri kita? Maksudnya, kalau kita yang ngomong bercerita, bahkan disertai dalil-dalil yang daki-daki, namun faktanya diri kita tidak pernah atau kita belum pernah masuk surga. Faktanya kita belum pernah bersanding dengan para bidadari. Kita tidak pernah mandi susu dan kolam madunya surga. Tidakkah ini namanya sebuah keyakinan yang bersifat delusi dan halusinasi akibat ilusi yang kita buat? Walaupun nanti hal ini akan kita diskusikan di waktu yang lain, perihal surga, neraka, dan lain sebagainya ini. Perihal surga, bidadari, susu, dan madu, benar memang berita ini ada di dalam ayat-ayatnya dan Alkitab. Keterangan dan penjelasannya dari Rasul melalui kitab ada. Hanya saja, bagaimana jika hal tersebut di atas menjadi telah distorsi, terjadi pergeseran makna akibat interpretasi pemikiran dari hasil praduga kira-kira tafsir-tafsir yang selama ini kita buat dan kita yakini saja. Apakah sejalan dengan mau Tuhan melalui penjelasan utusannya? Karena kita tidak sejaman. Klunya begini, tidakkah para nabinya dan rasulnya mengajarkan kepastian makrifat? Bagaimana seharusnya kita berpikir dan menarik kesimpulan sebagai konklusi kehidupan? Mari kita mulai. Mari kita mulai. Kita buka dalam surat Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, diserupakan dari Allah, padahal dari tafsir-tafsir, dari praduga kira-kira, dari interpretasi pikirannya sendiri, dari katanya ke katanya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri ini, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat yang mereka kerjakan. Sungguh dengan sebenarnya bahwa Nabi Rasul tidak mengajarkan risalah kerasulan bersifat ilusi pengetahuan yang menjadikan umatnya itu untuk berhalusinasi, berdelusi saat dikaitkan dengan fakta-fakta kehidupan. Apalagi saya yakin ini, kami yakin ini, sehingga ada beberapa kalangan ada ungkapan jenuh, bahkan seperti trauma saat membicarakan tentang agama, karena agama dianggap tidak berpijak pada fakta realitas, fakta kehidupan, sehingga agama dianggap sebagai racun kehidupan. Bahkan saat ada yang berbicara agama dikatakan keracunan agama. Sepertinya akhirnya menyalahkan agamanya, menyalahkan para utusan pembawa agama, yang akhirnya bisa menyalahkan Tuhan. Sebenarnya di zaman Rasul, saat Rasul masih hidup, semasa Nabi Muhammad misalnya, saat Nabi Isa masih sugeng, saat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Dzulkifli, Nabi Idris di zamannya, sampai Nabi Adam, beliau sama sekali tidak mengajarkan risalah ilusi pengetahuan begini. Dan keberadaannya dalam satu mata rantai silsilah tidak terputus dan tidak jeda sama sekali dalam satu sistem kait mengikat, kader mengkader, atau Jawanya gulawentah. Beliau mengajarkan kehidupan yang konkret, yang pasti, fakta kehidupan, kemandirian, kedaulatan, produktif, dan berintegritas. Kenapa berintegritas? Karena ada keberadaan beliau. Nanti di ujung akhir kami aturkan fakta-faktanya. Beliau mengajarkan kehidupan yang konkret, yang pasti, fakta kehidupan, kemandirian, kedaulatan, produktif, dan berintegritas. Kenapa berintegritas? Karena ada keberadaan beliau. Nanti di ujung akhir kami aturkan fakta-faktanya. Beliau tidak mengajarkan risalah kerasulan hanya pada tataran konsep yang bersifat pengetahuan, wawasan, wacana. Beliau tidak hanya berlegenda, gugon tuhon, bercerita semata-mata kehidupan sejarah orang-orang di masa lalu. Konkretnya, beliau ini sama sekali tidak membangun perilaku karakter khayal wahmi. Para nabinya dan para rasulnya sama sekali tidak membangun akal pikiran supaya kehidupan manusia berinterpretasi, berkira-kira, berpraduga, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kepercayaannya. Hasil dari praduga kira-kira ini merupakan hasil pemikiran, kesepakatan, dan tafsir interpretasi. Kebenaran itu al-haqq tropik, bukan angan-angan. Kebenaran itu kehidupan beragama itu berani menghadapi fakta dan memproses untuk memiliki jiwa karakter mandiri, berdaulat, produktif, dan berintegritas. Laisa bi amaniyikum wal amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah perihal surga, perihal bidadari, perihal kenikmatan setelah masa pakai jasad habis, bukan hasil rumusan konsep menurut angan-angan kamu yang kosong, yang tidak memiliki ilmu tentang keberadaan Tuhan, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab.
yang diperoleh dari buku-buku, dari bacaan akan ada kepastiannya. Clue-nya adalah agama itu kehidupan itu sendiri, yakni kehidupan di dalam sistem mekanisme tauhid untuk dapat bertauhid, yakni mutlak mengenali keberadaan Tuhan. Maka awal agama atau awal kehidupan adalah makrifat. Akan kita diskusikan di waktu lain. Kita akan diskusikan di waktu lain. Kemudian setelah nabinya wafat, terjadi distorsi, bergeser. Agama menjadi ideologi dan agama bergeser menjadi politik. Mungkin suatu saat jika ada waktu kita bahas ini. Logikanya demikian. Mustahil saat para nabi mengungkap dawuh Tuhan atau firman Tuhan, bercerita perihal pahala ganjaran, perihal surga bidadari, berisi kolam susu dan madu, serta air yang mengalir abadi-abadan. Demikian pula perihal neraka. Beliau, para nabinya Allah dan rasulnya Allah, itu muskil, tidak kenal, tidak tahu. Hanya beliau memperoleh dari bacaan umpamanya. Muskil, tidak mengenali secara konkret fakta. Mustahil para nabinya dan para rasulnya saat ditanya, "Ya Nabi, bagaimana si fulan yang baru saja meninggal dunia itu?" Kemudian Nabi menjawab, "Ya, semoga husnul khotimah." Namun Nabi tidak tahu kepastiannya si fulan ini sebenarnya selamat atau tidak selamat. Seperti saat kita mengatakan, semoga si fulan husnul khotimah, tapi kita tidak pernah tahu kepastiannya. Artinya Nabi Rasul mustahil tidak tahu tentang apakah dia selamat pulang kembali kepada Tuhan atau tidak. Sekali lagi, artinya ini adalah suatu kemustahilan. Mustahil penjelasan itu bersifat ilusi pengetahuan. Hanya bersifat wacana dan wawasan ilusi yang tidak ada nalar rasionalitasnya, yang akan membentuk perilaku delusi dan halusinasi. Tidak ada fakta realnya dan tidak bisa ada buktinya. Artinya mustahil mengabarkan kepada umatnya, namun umatnya tidak dapat menyentuh fakta kebenaran, fakta realitas. Tidak mungkin. Pengikutnya itu hanya untuk menjadi pengikut yang taklid buta, pengikut yang akma, pengikut yang buta. Konklusinya itu adalah kita umat setelahnya sampai saat ini. Faktanya kita tidak bisa menyaksikan, tidak bisa membuktikan, tidak real bagi akal pikiran dan bagi rasa hati nurani. Maksudnya, kehidupan beragama tidak sinkron dengan kehidupan, fakta kehidupan, bahkan tampak bertentangan dengan perkembangan dan kemajuan, serta tidak mewujudkan kehidupan harmonisasinya, keadilannya, dan mewujudkan kemakmuran. Agama menjadikan kehidupan tidak masuk akal, tidak ada nalar dan tidak ada rasionalitasnya. Maka kami yakin, seyakin-yakinnya, orang-orang yang hidup setelah sepeninggal para nabi itu telah salah menginterpretasikan mana agama dengan segala supremasi hukumnya. Agama sudah menjadi ideologi, sudah menjadi alat ideologi. Agama telah menjadi alat politik. Agama berdiri di atas interpretasi, pemikiran, dan ide-ide praduga dan tafsir-tafsir. Inilah faktanya. Mungkinkah hal ini akibat otoritas sebagai yang hak sah serta wewenang
diabaikan atau ditiadakan dan dianggap berhenti tidak ada lagi sebagaimana fakta-fakta saat ini. Akibatnya bisa kita rasakan, bisa kita lihat saat ini, dan akan kita diskusikan di lain waktu. Karena sebenarnya kalau menilai ayat-ayat seharusnya ada. Seperti terungkap di dalam surat Qalam 47. Apakah ada di sisi mereka ilmu al-ghaib perihal keberadaan Tuhan, kemudian mereka berani menuliskannya? Al-ghaib itu bukan hal-hal yang bersifat gaib yang jamaknya adalah ghuyub atau ghaibun. Artinya segala hal apapun yang tidak dapat ditangkap oleh mata atau indera jasad apapun disebut sebagai ghuyub. Sedang al-ghaib itu adalah ghaib itu sesuatu yang satu, tunggal, perihal keberadaan Tuhan sendiri. Alnya itu adalah takrif ma'rifah, artinya mutlak harus dikenali dan mengenalinya dari yang hak serta wenang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga keberadaannya dikenali di dalam hati nurani. Pembuktian beragama tidak berretorika, tidak berilusi, tanpa produktif, tidak menjadi produk. Maksud saya bahwa beragama itu produktif, berdaya, mandiri, tersurat di dalam surat Sof 2, tersurat di dalam surat As-Sof 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan hanya berbicara, berretorika, berkonsep, berilusi pengetahuan, wawasan dan wacana, tidak ada skill dan keterampilan, tidak produktif, sesuatu yang tidak kamu kerjakan, tidak mandiri, tidak berdaulat, tidak memiliki skill keterampilan. Bagaimana kamu berpikir? Karakter watak perilaku seperti itu amat besar kebencian di sisi Allah. Bahwa kamu mengatakan hanya berilusi pengetahuan, tidak produktif, tidak memiliki jiwa mandiri, tidak melakukan perbuatan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka di surat Sof 4-nya, sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berperang, memiliki perilaku uswah, yakni perilaku teladan. Teladan bukan sebagai contoh, tapi teladan sebagai bagian dari tatanan kehidupan syariat berdunia. Perilaku budi, perilaku yang digerakkan oleh akal pikiran yang terkoneksi dengan hati nurani yang berfungsi. Perilaku dharma demi untuk memajukan lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya, produktif. Perilaku ini dilakukan di jalan Allah dengan niat ibadah, dengan niat menuju kepada Tuhan yang dikenali di dalam hatinya, dalam barisan yang teratur, saling peduli, saling membantu, saling mendukung, berkepedulian, terwujudnya kebersamaan dan kekeluargaan seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maka kemudian di dalam surat disebutkan bahwa di Abasa 23, sekali-kali jangan menjadi manusia-manusia yang mengabaikan dan membiarkan potensi dalam diri dan lingkungan serta potensi alam.
suka membenci, mengolok, tidak mempergunakan akal pikirannya. Jika begitu, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kemudian di 24-nya, maka hendaklah manusia itu mencermati, menganalisa, mentafakuri, mengerjakan, memperhatikan makanannya, yakni memiliki perilaku mandiri, berdaulat, produktif, dan berintegrasi. Berintegritas maksudku. Sekali lagi, menjadi pengelola dan pemakmur kehidupan adalah perintah Allah. Demikian pula menjadi mandiri, berdaulat, produktif, dan berintegritas. Sedulur, ilusi itu satu konsep. Sekali lagi, ilusi itu suatu konsep yang tidak memberikan dampak apapun dan tidak bermanfaat dan berfaedah dengan fakta kehidupan. Dengan kehidupan diri kita dan kehidupan lingkungan, bahkan dengan kehidupan bangsa. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Pengetahuan ini, wawasan dan wacana ini hanya berfungsi sebagai iming-iming, hanya membangun pencitraan, retorika simbolik saja, semata-mata hanya itu. Sedang halusinasi itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera atau organ penglihatan mata, pendengaran telinga, dan organ lainnya. Namun faktanya sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, seperti fata morgana, atau seperti seseorang yang ketakutan di tengah malam, mungkin umpamanya berjalan di dekat dengan kuburan umpamanya bagi penakut. Sepertinya mendengar suara-suara bisikan yang menakutkan, padahal itu adalah sesungguhnya tidak ada, hanya suara angin yang berdesir, kemudian menggesekkan pohon bambu umpamanya. Dan delusi itu merupakan pikiran yang menjadi perilaku keyakinan yang dipercayai adanya, padahal bahkan diri kita dan orang yang berbicara sama sekali tidak bisa membuktikan. Sebab sebuah ilmu adalah untuk membuka keberadaan hakikat sesuatu. Salah satu prasyaratnya adalah setiap orang yang mau bertanya kepada ahlinya akan dapat membuktikan keberadaan objeknya itu untuk dikenali dengan pasti keberadaannya dan kemudian dijadikan tujuan hidupnya. Sebab keimanan itu hanya dengan sebuah ilmu, supaya kehidupan ini tidak di dalam prasangka. Itu yang tersirat dalam surat An-Najm 28. Dan tidaklah seseorang berada dalam ilmu perihal bagaimana mengenal Tuhan, ilmu bagaimana mengenal hakikat jati diri, fitrah manusianya sendiri, ilmu yang menunjukkan hakikat dan ilmu yang membuka inti kehidupan. Mereka yang tanpa ilmu ini, siapapun mereka ini, tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan atau persangkaan. Sedang persangkaan, tafsir-tafsir, kira-kira tidak pernah menyentuh kebenaran al-haq diri Tuhan sedikit pun. Sedulur, pada season selanjutnya kami akan haturkan tentang kebenaran perihal tentang surga atau jannah, neraka atau anar, bidadari yang di Quran tersebut sebagai turafun atau hurain, yang sesungguhnya tidak seperti pikiran interpretasi manusia selama ini. Seperti apa kebenarannya? Dan clue-nya adalah jelas konkret, kehidupan itu seharusnya akan kembali kepada asal usulnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah zero waste. Jasad kembali ke asal usulnya, tanah. Asalnya tanah, kembali kepada tanah. Yang kita makan hasil tanah. Maka jasad disebut dari tanah, maka kembali kepada tanah.
Maka yang kembali kepada diri Tuhan adalah ruh, karena ruh itu adalah dari Tuhan. Ruh dan rasa inilah fitrah manusia yang asal usulnya dari Tuhan. Inilah yang dikembalikan kepada Tuhan. Jadi surga bukan masalah jasad, tapi masalah ruh. Sedulur, semoga kita sehat semua, rahayu. Ini semuanya sama sekali tidak dimaksudkan karena kebencian dan kedengkian, menghormati dan menghargai siapapun sebagai apapun adalah keniscayaan dalam tatanan lahir, dalam tatanan kehidupan masyarakat membangun yang harmonis, yang selaras adalah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.